Malam itu, kamar Raka diterangi cahaya lampu redup. Karier besar sudah tergeletak di lantai, terbuka penuh dengan barang-barang pendakian. Suara jam dinding berdetak pelan. Raka menyiapkan semua perlengkapannya: karier, sleeping bag, kompor kecil, tenda, makanan instan. Semua sudah rapi. Besok pagi ia akan berangkat bersama 3 sahabatnya, Andi, Sari, dan Bima. Tujuan mereka, Gunung Salak, gunung yang terkenal angker, penuh misteri, dan menyimpan kisah pendaki yang tak pernah kembali. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Raka menoleh ke jendela. Seperti ada yang mengetuk. Ia buka tirai, ternyata kosong. Hanya pohon mangga yang bergoyang. Raka berbisik, "Ah, mungkin angin." Pagi buta, Raka sudah tiba di terminal. Andi melambaikan tangan. "Rak, sini." Sari sama Bima udah nungguin. Mereka berempat berkumpul. Wajah sumringah, tapi lelah karena kurang tidur. Mereka naik minibus menuju Cidahu. Dalam perjalanan, Sari membuka percakapan. "Kalian tahu nggak? Banyak cerita kalau Gunung Salak itu sering minta tumbal. Bahkan pesawat pernah jatuh di sana." Bima terkekeh. "Ah, kamu terlalu percaya mitos. Kita kan cuma mau nikmati alam. Jangan mikirin setan lah." Sopir minibus menoleh sebentar. Wajahnya kaku. "Hati-hati, nak. Gunung Salak bukan gunung biasa. Jalannya bercabang, kadang membawa orang ke tempat yang bukan jalur manusia." Hening. Tak ada yang berani membalas. Mereka tiba di pos pendakian Cidahu, registrasi, lalu mulai naik. Jalur masih landai, tapi basah setelah hujan semalam. Burung hutan sesekali berkicau. Namun semakin masuk ke dalam, suasana berubah. Hutan semakin rapat, sinar matahari terhalang pepohonan. Kabut tipis mulai turun. Mereka sampai di Curug Seribu. Suara air deras, namun bercampur dengan suara lain. Seperti bisikan. Tiba-tiba Sari berkata, "Kalian denger nggak? Kayak ada yang manggil nama aku." Raka merinding. "Aku juga dengar." Namun Andi dan Bima menggeleng. "Kalian kebanyakan halu." Saat Raka menoleh ke pepohonan, ia melihat sekilas bayangan hitam berdiri di balik batang. Tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Tapi dalam sekejap menghilang. Hari mulai gelap. Mereka dirikan tenda di pos 3 Kawah Ratu. Api unggun menyala kecil. "Andi, besok kita langsung ke puncak. Dari sini katanya jalur makin berat." "Raka, kalian ngerasa nggak? Dari tadi kayak ada yang liatin." Sari mengangguk. "Iya, aku juga." Sejak di curug tadi, tiba-tiba terdengar cerak. Ranting patah di luar tenda. Mereka diam. Hanya suara api berderak. Bima beranikan diri membuka resleting tenda. Pasti pendaki lain. Saat terbuka, krek, tak ada siapapun.
Namun samar-samar terdengar bisikan dari arah pepohonan. Pulanglah, pulanglah. Pagi, kabut tebal menutup jalur. Mereka melewati bebatuan belerang. Bau menyengat menusuk hidung. Raga menutup hidung. Bau banget, tapi kalian dengar gak? Kayak ada gamelan. Semua diam. Hanya Raka yang mendengarnya. Suara gamelan Jawa samar-samar di balik kabut. Tiba-tiba, Sari berteriak. Aark, ada yang narik kakiku. Betisnya berdarah seperti digores kuku panjang. Namun tak ada siapapun di sekitarnya. Mereka lanjut hingga jalur terasa asing. Jalur resmi hilang, terganti jalan sempit di antara pepohonan. Di kejauhan, berdiri sosok perempuan berbaju putih, rambut panjang menutupi wajah. Diam. Menatap mereka dari atas batu besar. Bima berseru. Hei, tunggu. Perempuan itu menoleh. Matanya hitam, senyumnya lebar tak wajar. Kabut tebal menelan pandangan. Mereka panik, berlari menuruni jalur. Namun semakin jauh, semakin asing. Kompas berputar tak tentu arah. GPS di ponsel hanya layar kosong. Andi, ini nggak mungkin. Jalur turun harusnya jelas. Suara tawa perempuan menggema di hutan. Hahaha, kalian tidak akan pulang. Bayangan putih berkelebat di kiri, kanan, belakang. Mereka seperti dikepung. Nafas tersengal, kaki gemetar. Raka berteriak. Tolong, siapapun, tunjukkan jalan keluar. Tiba-tiba, di antara kabut, muncul sosok lelaki tua membawa obor. Ia menunjuk ke arah lain. Jangan lewat sana, ikut jalanku. Tanpa berpikir panjang, mereka mengikuti. Namun saat menoleh ke belakang, sosok lelaki tua itu lenyap. Hanya jalur setapak yang membawa mereka ke arah pos. Akhirnya, mereka muncul di jalur yang benar. Dengan tubuh lemas, mereka tiba di pos Cidahu. Penduduk desa terkejut melihat kondisi mereka pucat dan gemetar. Seorang kakek desa berkata lirih, "Kalian beruntung bisa kembali. Banyak pendaki yang tidak pernah keluar dari Gunung Salak. Ingat, kalau sudah dipanggil, kadang gunung tak mau melepas." Mereka pulang ke rumah masing-masing. Semua berusaha melupakan kejadian itu. Namun malamnya, Raka terbangun. Keringat dingin bercucuran. Ia mendengar suara bisikan di telinga. Kapan naik lagi? Ia menoleh ke jendela. Di luar,